Laneta, seluruh dunia solo leveling dibuat melongo melihat bagaimana Sung Jinwoo berubah dari hunter paling lemah di antara umat manusia menjadi sesosok dewa yang gak bisa disentuh oleh siapapun. Tapi apa kalian pernah mikir kenapa proses perkembangannya itu kelihatan mirip banget kayak video game? Agar kalian mengerti, di dunia di mana kekuatan sihir kalian ditentukan sekali saja saat awakening dan gak bisa berubah lagi, Jinwoo adalah satu-satunya orang yang bisa melihat level, poin status, inventaris, dan bahkan toko item. Seperti yang sudah jelas sekarang, mekanik game ini bukanlah sebuah error dari sistem atau sebuah hadiah kecil dari alam semesta. Sialan, ini adalah jebakan psikologis dan fisik yang sangat licik dan berbahaya yang dirancang oleh sang arsitek. Sistem dibuat untuk mengubah, langkah demi langkah, setiap sel di dalam tubuh Jinwoo, mempersiapkannya agar mampu menahan mana asli milik Ashborn. Dan kalau kalian mau tahu algoritma buruk apa saja yang ada di dalam misi harian dan kenapa sistem terus menghapus perasaan dari pahlawan kita, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Anjir, di channel kita sebenarnya sudah ada arsip berat berisi analisis dari banyak judul cerita. Dan supaya kalian gak bingung di antara banyaknya video, langsung saja pergi ke bagian playlist kita, di mana playlist khusus solo leveling dan banyak permata lainnya sudah menunggu kalian. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini kita mulai meretas kode-kode dari sistem. Mari kita kembali ke awal mula semuanya, ke Double Dungeon Rang D di mana semua petaka itu dimulai. Ingat kembali bagaimana kelompok hunter itu berhadapan dengan patung-patung batu yang mengerikan dan dewa raksasa yang duduk di atas tahta. Waduh, tempat itu bukanlah sarang monster biasa, agar kalian mengerti. Itu adalah audisi paling kejam dan sinis dalam sejarah, dan si arsitek sebenarnya sudah mencobanya berkali-kali sebelumnya. Seperti yang sudah jelas sekarang, sebelum Jinwoo, ratusan hunter sudah melewati tempat itu, tapi mereka semua mati karena pikiran mereka hancur akibat ketakutan yang luar biasa saat melihat patung-patung tersebut. Si arsitek tidak sekadar mencari orang yang jago bertarung, dia mencari seseorang yang, di saat berada di ambang kematian dengan cara yang paling mengenaskan, masih memiliki keinginan untuk hidup yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ketika Jinwoo, dalam kondisi sekarat dan ditinggalkan sendirian di atas altar, menerima tawaran untuk menjadi player, sistem langsung menandainya sebagai kandidat yang sempurna. Sejak detik itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sebuah program yang sudah diatur dengan sangat kaku. Hal pertama yang dilihat Jinwoo saat terbangun di rumah sakit adalah misi harian untuk melatih ketahanan fisik. Sialan, tugas melakukan 100 kali push up, 100 kali sit up, dan berlari itu bagi banyak orang dianggap cuma sebagai referensi dari anime One Punch Man. Tapi agar kalian mengerti, si arsitek punya maksud lain di kepalanya. Tubuh manusia pada dasarnya tidak akan kuat menahan mana milik Shadow Monarch secara langsung. Isi perut Jinwoo pasti sudah hancur berantakan pada percobaan pertama melakukan pemanggilan Shadow. Sistem memulainya dari bawah, memberikan kekuatan pada otot, pembuluh darah, dan tulangnya dengan latihan fisik murni dan poin status. Tapi seperti yang sudah jelas sekarang, misi itu punya sisi yang sangat gelap, yaitu zona hukuman. Ketika Jinwoo melewatkan tugasnya untuk pertama kali, sistem langsung mengirimnya tanpa ampun ke gurun pasir yang membara berisi kelabang-kelabang raksasa. Astaga! Itu bukan sekadar hukuman biasa untuk bersenang-senang. Itu adalah algoritma sistem yang menanamkan sebuah ide sederhana ke dalam kepalanya. Ikuti aturan dan jadilah kuat, atau kamu mati sekarang juga. Sistem menghapus kelemahannya dengan pukulan-pukulan keras, hanya menyisakan insting dari seorang predator mutlak. Sebenarnya, ide tentang sebuah program sihir yang mengambil alih hidupmu dan memaksamu untuk berkembang di bawah ancaman kematian adalah tema yang sangat dalam, agar kalian mengerti. Ini mirip banget dengan bagaimana dunia-dunia lain berjalan, di mana para karakternya harus bertahan hidup dengan aturan evolusi yang sangat berat.
Kalau kalian suka dengan kisah bagaimana para pahlawan beradaptasi dengan aturan-aturan gila dan membangun kekaisaran mereka dari nol, kalian wajib pergi ke bagian playlist channel. Di sana sudah tersedia playlist Tensura dan Tsukimichi, di mana evolusi dan perjanjian dengan dewa membuat para karakternya mampu menulis takdir mereka sendiri. Langsung meluncur ke playlist, semuanya sudah ada di tempatnya agar kalian bisa menemukan analisis yang kalian cari. Di Solo Leveling, kontrol sistem ini tidak hanya mengubah tubuh Jinwoo, tapi juga mengubah kepribadiannya. Ingat kembali bagian Dung Eon ketika dia bersama para pengkhianat, saat sistem tiba-tiba memberikan sebuah misi darurat, bunuh semua orang yang berniat menghabisimu. Agar kalian mengerti, sebelum kejadian itu, Jinwoo adalah sosok pria yang sangat baik, seorang anak muda mulia yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan sedikit uang untuk mengobati ibunya. Tapi seperti yang sudah jelas sekarang, sistem memaksanya untuk menghabisi sekelompok manusia dengan darah dingin. Disitulah untuk pertama kalinya muncul notifikasi hadiah setelah membunuh. Sialan, sistem sengaja menghapus emosi manusianya dengan sengaja. Sistem merenggut rasa takut, rasa kasihan, dan kebaikan hati terhadap musuh-musuhnya, mengubah pikirannya menjadi sebuah prosesor yang dingin dan penuh perhitungan. Setiap kali Jinwoo merasa marah atau mulai ragu, sistem akan menstabilkan kepalanya secara paksa. Sistem membutuhkan seorang pembunuh sempurna yang bisa memimpin pasukan kematian tanpa ada rasa bimbang sedikitpun. Sebenarnya, elemen paling jenius dari sistem adalah gaya visualnya, agar kalian mengerti. Si arsitek tidak meniru desain video game Morph asal Korea cuma tanpa alasan, dengan segala level, toko, dan inventarisnya. Seperti yang sudah jelas sekarang, jika Jinwoo langsung berhadapan dengan mana murni yang asli milik Shadow Monarch secara mendadak, otak manusianya tidak akan sanggup menahan aliran raksasa dari informasi asing dan otaknya pasti sudah meledak karena kegilaan yang murni. Si arsitek mengemas seluruh kekuatan mengerikan dari seorang dewa kematian ke dalam jendela-jendela digital yang sangat mudah dipahami oleh anak muda zaman sekarang, agar kalian mengerti. Jinwoo mengira kalau dia cuma sedang menaikkan level di dalam sebuah game, menambahkan poin pada kekuatan atau kelincahan, tapi sialan, pada saat itulah sihir Ashborn sebenarnya sedang merasuk ke dalam jiwanya, milimeter demi milimeter, mengubah esensi manusianya menjadi esensi kedewaan. Toko sistem, tempat di mana dia membeli ramuan dan perlengkapannya, tidak lain adalah tempat penyalur energi Monarch yang diwujudkan dan disamarkan sebagai permainan murni, seperti yang sudah jelas sekarang. Niat asli yang sangat busuk dari digitalisasi ini akhirnya terungkap saat dia kembali mengunjungi Double Dung Eon. Agar kalian mengerti, ketika Jinwoo mencapai level 100, sistem menganggap kalau wadahnya sudah benar-benar siap. Seperti yang sudah jelas sekarang, si arsitek tidak membangun program ini demi kebaikan Jinwoo. Dia sedang membangun sebuah sangkar yang sempurna. Rencananya adalah menghapus kepribadiannya secara total, melenyapkan kesadarannya seolah-olah itu adalah file sampah yang sudah tidak berguna lagi, dan memasukkan jiwa murni Ashborn ke dalam tubuh yang sudah menjadi sangat kuat tersebut. Waduh! Semua level yang didapatkan pahlawan kita dengan susah payah dalam pertarungan hidup dan mati itu sebenarnya cuma sebuah bilah proses unduhan untuk kehancurannya sendiri. Tapi si arsitek melakukan kesalahan fatal pada hal yang paling krusial. Keinginan Jinwoo untuk tetap menjadi dirinya sendiri begitu kuat, sehingga dia tidak hanya mampu menguasai kekuatan tersebut, melainkan juga berhasil membuat Ashborn sendiri berubah pikiran dan mengkhianati sekutu digitalnya. Sebenarnya, momen di mana sebuah program yang diciptakan dengan niat jahat justru berbalik melawan pemiliknya dan sang protagonis mengambil alih kendali penuh atas segalanya, menghancurkan semua rencana makhluk superior, adalah hal paling keren dari fantasi epik manapun, agar kalian mengerti. Sialan, tikungan cerita di mana sebuah karakter awalnya cuma dijadikan mainan oleh orang lain tapi berakhir menjadi bos tertinggi, selalu berhasil membuat kita sangat penasaran. Kalau kalian mau tahu bagaimana sistem kekuatan dan kontrol ini berjalan di anime-anime berat lainnya, kalian wajib pergi ke bagian playlist channel.
Di sana sudah menunggu analisis dari seri-seri hits seperti Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, dan bahkan cerita bertahan hidup ekstrim melawan monster seperti Kaiju nomor 8. Langsung meluncur ke playlist sekarang juga. Di sana semua video sudah tertata rapi berdasarkan tema agar kalian bisa lanjut menikmati konten berkualitas setelah video ini selesai. Pada akhirnya, ketika Jinwoo menelan seluruh kekuatan Ashborn, sistem sebagai visual antarmuka langsung lenyap begitu saja, agar kalian mengerti. Tugasnya telah selesai dan sudah tidak berguna lagi untuk apapun. Astaga, Jinwoo kini sudah jauh lebih besar dari aturan permainan manapun. Dia tidak lagi membutuhkan teks digital untuk memberitahunya cara memanggil pasukannya atau poin status untuk menjadi lebih cepat. Dirinya sendiri telah berubah menjadi mana. Dirinya sendiri telah menjadi hukum dan sistem bagi jutaan bayangannya. Si arsitek ini menciptakan boneka penurut untuk perang abadi mereka, tapi pada akhirnya dia justru menciptakan sesosok makhluk mutlak yang menghapus seluruh keberadaan Gate dan Hunter dari